Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah setelah kita mengisi penilaian persepsional menggunakan akun kita sendiri, kemudian pengisian wawasan kebangsaan dan moderasi beragama, kemudian pengisian deskripsi, maka setelah itu kita akan mengisi penilaian persepsional dengan akun mahasiswa, akun teman sejawat, dan juga atasan. Maksudnya bagaimana? Kita masih ingat akun yang telah dibagikan oleh Kopertais ya. Maka di sini kita login sebagai username kita sendiri. Lah maka akun-akun ini silahkan dibagikan ke mahasiswa untuk menilai persepsional tentang diri kita. Jadi intinya kita dinilai oleh mahasiswa. Ada 5 akun. Kemudian ada 1, 2, 3 teman sejawat atau dosen yang serumpun. Kemudian yang terakhir adalah atasan. Kita bahas satu persatu karena pada part sebelumnya kita sudah mengisi penilaian persepsional diri kita sendiri, maka kita akan nyoba mengisi atau bagaimana isian dari mahasiswa terkait dengan penilaian persepsional. Kita logout dulu dari akun kita, kemudian kita masuk dengan username mahasiswa 1. Ini diisi oleh mahasiswa. Artinya username dan passwordnya silahkan dibagikan ke mahasiswa di mana kita mengajar. Setidaknya semester 3, 4, 5 ke atas yang sudah pernah kita ampu atau sudah kita pernah mengajar mereka, sehingga mereka mampu memberikan gambaran terkait dengan penilaian persepsional. Coba kita masuk saja, misalnya mahasiswa 1 ini sudah dibagikan dan ada namanya ya. Kita masuk saja ke sini, kemudian login. Nah, di sini ada mahasiswa. Ini mahasiswa 1 tadi ya. Untuk pengisian awal ini karena sudah diisi oleh mahasiswa. Untuk pengisian awal maka perlu diisi terlebih dahulu. Mahasiswa perlu mengisi dirinya sendiri. Di sini misalnya ada Elvina, NIM-nya ini, kemudian mata kuliah yang pernah diikuti oleh dosen yang dinilai. Berarti mahasiswa ini pernah mengenyam atau mengambil mata kuliah yang saya ajar, yaitu statistik deskriptif dan matematika ekonomi, minimal 2 mata kuliah. Kemudian semester sekarangnya adalah semester 3 Gasal tahun akademik 23-24. Kalau sudah, jenis kelaminnya juga, kemudian di subject. Nah, sehingga mahasiswa bisa menilai kalau sudah mengisi profil ini. Barulah kalau sudah diisi, mahasiswa tersebut menilai penilaian monitoring untuk penilaian persepsional. Artinya apa? Berarti Elvina akan menilai saya dalam pengisian aplikasi ini. Nah, berdasarkan dari isian mahasiswa, Elvina Paramita misalnya mengisi tentang pertanyaan yang sama terkait dengan kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Setelah diisi oleh mahasiswa, kemudian nanti muncul rekapan nilainya atau reratannya, yaitu pedagogiknya 7, kompetensi profesionalnya 7, kepribadian dan sosial juga 7. Ini sudah sangat baik sekali. Kalau sudah diisi, biarkan saja, barulah lanjutkan ke akun username mahasiswa yang kedua. Kita cek mahasiswa yang kedua misalnya, ini sebagai pencontohan saja, untuk 3, 4, 5 tidak perlu ya. Kemudian masuk login mahasiswa yang kedua, kemudian ada di sini ada Husniatul Amalia. Jadi awal diisi dulu sama mahasiswanya sendiri, kemudian baru dilakukan penilaian. Setelah dilakukan penilaian ternyata juga mereka memberikan nilai 7, 7, 7 dan seterusnya, reratannya. Tidak saya scroll ke bawah karena di sini ada pertanyaannya.
Jadi tidak saya bocorkan pertanyaannya karena khawatir melanggar kode etik gitu ya. Nah, ini untuk mahasiswa. Dilanjutkan lagi ke mahasiswa yang ketiga, kemudian mahasiswa yang keempat, dan mahasiswa yang kelima. Selanjutnya adalah dosen atau teman sejawat. Nah, kita bisa masukkan juga username, misalnya di sini saya ambil username atau teman sejawat yang ketiga, dibagikan saja ke dosen atau teman. Tipsnya kasih teman yang serumpun dan juga enak secara penilaian, jadi tidak punya masalah pribadi dengan kita agar penilaiannya juga bisa optimal. Ini teman sejawat satu. Saya coba untuk contoh yang teman sejawat dosen 3 ya. Kita login. Nah, di sini teman sejawatnya adalah Ulfa Nikmatus Saadah. Sebelum mengasih nama, disilahkan diisi dulu data dirinya oleh dosennya masing-masing, lengkap di sini, dan dipersyaratkan dosennya itu selain serumpun juga mempunyai jabatan fungsional. Karena nanti juga bisa dicek NIDN ini di PD Dikti. Apakah ini kampus mana, kemudian apakah sudah punya jabatan fungsional atau belum. Diisikan saja namanya, NIDN-nya, kemudian hubungannya teman dosen serumpun, misalnya di sini sejak tahun 2017. Kemudian di subject. Barulah diisi untuk penilaian persepsionalnya seperti halnya mahasiswa tadi. Diisi ke bawah semuanya, kemudian rata-ratanya muncul seperti ini. Ingat, untuk penilaian dosen atau teman sejawat, yang pertama sekali lagi adalah diusahakan serumpun. Kemudian yang kedua adalah mempunyai jabatan fungsional. Kemudian yang ketiga, sebaiknya jangan dari perguruan tinggi yang lain, tapi di perguruan tinggi sendiri. Dan yang keempat adalah carilah dosen yang serumpun, mempunyai jabatan fungsional di kampus kita sendiri, atau juga bisa di prodi sendiri, dan juga enak tidak punya konflik kepentingan dengan kita, sehingga penilaiannya bisa optimal. Kalau ada konflik kepentingan, nanti khawatirnya diisi satu semua, nanti rata-ratanya jadi satu, nanti bisa jadi tidak lulus untuk pengisian pemberkasan sertifikasi dosen. Sehingga nanti untuk teman sejawat 1, 2, 3-nya kriterianya adalah seperti itu. Kita lanjutkan untuk penilaian persepsional atasan. Untuk atasan silahkan dikoordinasikan dengan LPM atau juga dari pimpinannya, kira-kira menggunakan siapa. Dalam hal ini alternatifnya adalah bisa Kaprodi atau juga bisa dari dekan dan juga rektor. Karena di perguruan tinggi saya berdasarkan ya instruksi dari rektor, di sini saya menggunakan rektor. Jadi rektor yang langsung menilai penilaian persepsional diri saya. Kita login untuk atasan ya. Nah, di sini adalah atasan yang menilai saya, silahkan diisikan terlebih dahulu. Nah, ini adalah rektor saya, yaitu namanya Bapak Kadarismanto, NIDN-nya, kemudian sejak tahun 2023 menjabat sebagai rektor. Tapi kalau memang mau diisi Kaprodi, misalnya kebijakannya adalah Kaprodi, silahkan diisi Kaprodi. Kalau memang dekan, silahkan dikoordinasikan atau dikomunikasikan dengan pimpinan masing-masing. Dilakukan penilaian juga sama kayak penilaian mahasiswa dan juga dosen, teman sejawat tadi ya. Nanti hasilnya juga muncul rata nilai komponen. Di sini tidak saya expose. Ini adalah hasil penilaian dari pimpinan, di mana hal ini adalah rektor. Kalau sudah, silahkan di logout. Nah,
kemudian kita bisa masuk ke akun kita sendiri. Jadi itulah penilaian persepsional diri kita sendiri dengan akun sendiri, kemudian menggunakan atau penilaian dari mahasiswa, kemudian sebanyak 5 ya, 5 mahasiswa, kemudian ada 3 teman dosen sejawat yang serumpun dan mempunyai jabatan fungsional, kemudian atasan. Nah, ini adalah akun-akun yang bisa login. Akun ini sekali lagi ini didapatkan dari Kopertais. Jadi nanti kita menunggu ada share-sharean akun atau tidak. Saya kira cukup sekian.